mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semuanya demikian. Allah tempat perlindungan kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena kemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada kemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang menerima dan boleh bertumbuh di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 90 ditulis oleh Nabi Musa yang merupakan hamba Tuhan atau abdi Allah. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan, teristimewa ketika kita sedang berada di dalam suasana perkabungan pada pagi hari ini. Kalau dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, Nabi Musa mau mengatakan kepada kita, sang pemazmur ini mengatakan kepada kita bahwa hidup kami, hidup manusia 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kalau secara harafiah kita memahami ayat ini, maka tentu kita akan mengatakan bahwa almarhum Bapak Hadiani Adi telah merasakan cinta kasih dan anugerah Tuhan, bahkan melebihi apa yang disampaikan oleh sang pemazmur. Kalau sang pemazmur melihat bahwa pada kenyataannya manusia hidup 70 tahun, itu pun sudah jarang. Manusia hidup kalau kuat maka 80 tahun, mungkin juga lebih jarang lagi. Tapi hari ini kita melihat sebuah anugerah yang luar biasa, 99 tahun.
adalah usia yang telah Tuhan anugerahkan kepada beliau. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada satu sisi tentu kita akan bersyukur, apalagi di tengah-tengah usia yang cukup, beliau sebenarnya masih bisa beraktivitas dengan baik, masih bisa berjalan duduk dengan baik. Bahkan ketika Tuhan hendak memanggilnya pun, itu berpamitan dengan begitu jelas dalam pangkuan cucu terkasih, yaitu Bapak Didi. Bahkan ketika boleh melihat lagi bagaimana Tuhan memanggil beliau, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Karena kita semuanya tahu beliau tinggal sendirian. Tetapi beberapa hari terakhir justru Saudara Didi bersama dengan istri dan anak-anak mengambil waktu untuk boleh betul-betul mendampingi kakek terkasih. Dan dalam waktu yang tidak lama kemudian memang dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa yang terpenting di sini bukan angka 70, 80 atau 99. Tetapi kenyataan yang mau disampaikan oleh sang pemazmur adalah batas hidup manusia. Bahwa manusia tidak akan selama-lamanya menikmati kehidupan di atas muka bumi ini. Kapanpun waktunya ketika Tuhan menghendaki maka jadilah. Dan sesungguhnya setiap kita sedang menanti waktu itu. Setiap kita sedang menanti saat itu. Sang pemazmur menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu begitu singkat, begitu cepat. Seperti giliran jaga di waktu malam, seperti rumput yang bertumbuh, seperti embun di pagi hari. Sebuah gambaran keterbatasan dan kesementaraan hidup manusia di atas muka bumi ini. Bahkan dia juga mengatakan seringkali dalam keterbatasan itu pula manusia harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, berhadapan dengan berbagai macam penderitaan yang dia gambarkan seperti amarah dan gemasnya Tuhan ketika melihat tingkah laku manusia. Namun apakah semuanya itu membuat kehidupan manusia tidak berarti, membuat hidup manusia tidak berdaya? Ternyata juga tidak. Karena sang pemazmur juga melihat bahwa di balik semuanya itu, manusia punya Tuhan. Dengan hatinya, dengan keyakinannya, dengan akal budi, dengan pemikirannya, dia masih bisa melihat dan menemukan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. Bukan hanya di kala duka datang, bukan hanya di kala kesendirian dan kesepian, tetapi selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Kita bersyukur bahwa almarhum merupakan bagian dari keluarga besar kita, secara khusus di GKI Bojonegoro. Kita boleh merasakan bagaimana beliau membangun imannya, bagaimana beliau memiliki sebuah keyakinan di dalam Kristus, dan selalu berusaha bahkan berharap untuk tetap bisa hadir dan bersekutu dalam peribadahan, meskipun mungkin pendengarannya sudah tidak seperti biasa. Bukankah ini adalah sebuah anugerah? Dan saya juga bersyukur karena hari Rabu sebelum ibadah kenaikan Kristus hari Kamis itu masih boleh berjumpa dengan beliau dengan sebuah harapan untuk tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keyakinan inilah maka kita percaya hari Kamis yang lalu Tuhan naik ke surga, dan biarlah hari Kamis kemarin pun demikian almarhum boleh menyusul Bapa di surga. Keyakinan inilah yang juga kiranya boleh menopang dan menguatkan Didi bersama dengan keluarga, pun juga segenap handai taulan yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, yang saat ini masih berada di dalam kedukaan. Kiranya firman Tuhan menopang dan menguatkan kita. Mari kita berdoa, mohon kesediaan Bapak Pendeta Emeritus Stefanus untuk memimpin dalam doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur kepadamu kami naikkan, ya Tuhan, oleh kasih setia dan kemurahan-Mu, Engkau memperkenankan kami berdiri di sekeliling jenazah almarhum Bapak Adi Yaniati. Yang hari kemarin Tuhan panggil ke rumah Bapak,
dengan cinta dan kasih yang Engkau siapkan. Almarhum sepanjang perjalanan hidupnya telah mengabdi kepadamu, beriman kepadamu, menyatakan cinta kasihnya kepadamu dalam perjalanan yang panjang selama 99 tahun. Kasih dan anugerah-Mu itulah yang telah menuntun, memimpin perjalanan hidupnya sampai hari kemarin. Bersama-sama kami di tengah kehidupan ini. Kami menyadari bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang menyatakan cinta dan kasih-Mu, yang menyatakan pemeliharaan-Mu yang luar biasa baginya di tengah kesendirian. Almarhum Tuhan senantiasa membarengi di dalam kehidupannya setiap hari. Kini Engkau menyatakan sampai di sinilah perjalanan hidupnya, dan Engkau memanggil pulang ke rumah Bapa, dan Engkau telah menyediakan tempat yang baik dan mulia. Kiranya itu menjadi anugerah yang luar biasa baginya, dan kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupannya ke panggilan Bapa di sorga. Kasih anugerah-Mu menolong, kasih anugerah-Mu memberkati, kasih anugerah-Mu pula yang akan menuntun keluarga yang ditinggalkan, baik saudara Didik dan keluarga maupun saudara Jin yang sekarang masih di Kalimantan. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan agar pada waktunya bisa datang dan menembak untuk yang terakhir kalinya. Karena itu kami mohon berkat-Mu, kemurahan-Mu, kalau pada pagi hari ini sebelum saudara-saudaranya dari tempat jauh Surabaya, Jakarta yang mungkin bisa hadir, mungkin tidak bisa hadir, Tuhan menolong dan campur tangan semuanya itu. Kami serahkan rancangan penutupan peti hari ini. Tuhan berkati agar kemurahan Tuhan saja yang dinyatakan di dalam kesempatan ini. Kasih anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Amin. Kita akan menaikkan pujian penutup nomor 13, Selamat di Tangan Yesus Aman Pelukannya. Berikut penghiburan 13. Selamat di tangan Yesus aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat
ini. Selanjutnya akan dilakukan perminyakan sebelum tutup peti, dan perlu kami informasikan bahwa doa persiapan pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin. Nanti kita akan laksanakan jam 5:30, dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan hari Selasa mulai jam 8:30. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan pelayan dari Pelajar Unifah. Dipersilakan untuk duduk kembali.